Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Aulia Novitasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Peggy Aprianti, NPM 1911060395, kelas Biologi F semester 4 dari jurusan Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan memberikan langkah-langkah cara membuat herbarium, baik itu herbarium basah maupun herbarium kering, yakni menggunakan perwakilan dari divisi tumbuhan rendah. Salah satunya yakni dari 4 divisi. Yang pertama adalah divisi Schizophyta atau tumbuhan belah. Yang kedua adalah yaitu divisi Talophyta atau tumbuhan talus. Yang ketiga adalah yaitu divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Dan yang keempat adalah yaitu divisi Pteriodophyta atau tumbuhan paku. Berikut cara-caranya. Selanjutnya, kita akan membuat herbarium dari divisi Bryophyta. Herbarium yang kita buat ini yaitu merupakan divisi dari Bryophyta, contohnya adalah tumbuhan lumut. Divisi Bryophyta itu sendiri adalah suatu tumbuhan yang belum mempunyai daun ataupun batang sejati. Dan juga tumbuhan ini belum mempunyai daun serta pembuluh yang sejati. Nah, langkah-langkah yaitu untuk membuat herbarium pada tumbuhan lumut adalah sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan herbarium dari divisi Bryophyta yang menggunakan tumbuhan lumut. Adapun alat dan bahannya kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada gunting ataupun pisau yang digunakan untuk mengambil herbarium tersebut. Yang kedua adalah air dan juga lap yang digunakan untuk membersihkan tumbuhan lumut dari kotoran ataupun dari debu untuk meminimalisir suatu kegagalan dalam pembuatan herbarium. Selanjutnya ada pena digunakan untuk penulisan klasifikasi. Ada kertas warna coklat yang digunakan dalam pembuatan klasifikasi suatu tumbuhan lumut nanti. Selanjutnya ada selotip yang digunakan untuk menempelkan tumbuhan lumut yang telah kering ke dalam kertas karton. Selanjutnya ada juga jarum dan benang yang digunakan untuk penempelan hasil dari klasifikasi atau label gantungnya nanti. Selanjutnya ada kertas koran. Kertas koran adalah yang digunakan untuk meletakkan tumbuhan lumut sebelum dipres. Ada juga kertas karton untuk meletakkan tumbuhan lumut nantinya, yaitu setelah kering dan dalam pembuatan herbarium. Selanjutnya ada buku. Buku yang saya gunakan adalah buku yang berkapasitas berat. Mengapa? Karena yaitu untuk pengepresan. Karena tahap pengepresan adalah tahap yang digunakan untuk pengepresan tumbuhan lumut harus menggunakan buku yang berkapasitas besar atau alat lainnya yang mempunyai kapasitas berat juga. Selanjutnya ada setrika. Setrika ini saya gunakan dalam pengeringan. Setrika ini saya gunakan dalam pengeringan karena proses yang dilakukan dalam setrika ini adalah membuat tumbuhan lumut tersebut tidak berubah warna dan tetap hijau. Selanjutnya ada bingkai. Bingkai ini sendiri adalah saya gunakan untuk penyimpanan hasil herbarium yang telah jadi agar tetap rapi dan tetap terawat. Nah, hal yang paling penting adalah yaitu dalam pembuatan herbarium kita juga menggunakan alkohol. Alkohol ini sendiri diberi yaitu sebanyak sekitar 70%. Nah, alkohol ini saya gunakan sudah dimasukkan ke bekas parfum supaya pemberian pada herbarium atau pada tumbuhan lumut nanti agar tetap merata. Dan yang paling penting adalah yaitu tumbuhan dari divisi Bryophyta, yakni menggunakan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut yang digunakan adalah tumbuhan lumut yang masih tetap hijau sehingga untuk keberhasilan pembuatan herbarium dan meminimalisir suatu kegagalan dalam pembuatan herbarium. Langkah-langkah membuat herbarium divisi Bryophyta, contohnya tumbuhan lumut. Langkah pertama, mengambil spesimen di lapangan dengan menggunakan alat seperti pisau, gunting, ataupun yang lainnya. 2. Memilih spesimen yang masih segar. Tahap ketiga, bagian-bagian spesimen harus lengkap. Selanjutnya langkah keempat. Langkah keempat adalah kita bersihkan tumbuhan lumut ini dengan menggunakan air dan pengelap.
agar untuk membersihkan kotoran-kotoran dan debu yang ada pada lumut untuk meminimalisir kegagalan dalam pembuatan herbarium. Setelah lumut ini dibersihkan, lalu langkah selanjutnya kita mengambil koran. Letakkan lumut yang telah kita bersihkan ke dalam koran. Letakkan dengan hati-hati dan diatur. Setelah lumut kita letakkan di dalam koran, lalu kita beri alkohol sebanyak 70% dengan merata. Untuk meminimalisir pembusukan pada tumbuhan lumut, maka diberi alkohol secara merata. Nah, setelah lumut diberikan alkohol, lalu kita tutup kembali dengan korannya ya. Setelah ditutup, tahap selanjutnya adalah pengepresan. Pengepresan dengan menggunakan buku yang berkapasitas berat. Masukkan tumbuhan lumut yang sudah dimasukkan ke dalam kertas koran dan telah diberi alkohol tadi. Selanjutnya, kita pres menggunakan tumpukan buku yang mempunyai kapasitas berat. Kita tunggu beberapa saat ya, sampai pengepresannya berhasil. Baik, langkah selanjutnya adalah setelah tumbuhan lumut tadi dipres, kita buka. Maka akan jadi seperti ini. Baiklah, tahap selanjutnya adalah tahap pengeringan. Saya menggunakan setrika agar lumut mudah kering dan warnanya tidak berubah, jadi tetap hijau. Nah, setelah beberapa saat, tahap pengeringan pun selesai. Selanjutnya, kita buka kertas korannya dan lepaskan spesimen tumbuhan lumut ini dari kertas koran. Dia akan menjadi kering seperti ini dan warnanya tetap hijau. Selanjutnya, kita akan letakkan spesimen tumbuhan lumut yang telah kering ini ke kertas karton yang telah kita potong tadi. Kita atur dan kita rapikan. Ya. Untuk menempelkan, setelah sudah dipaskan ke dalam kertas karton, tumbuhan lumut kita bisa tempelkan dengan menggunakan selotip. Atur selotip untuk menempelkan dari spesimen tumbuhan lumut.
Nah, selanjutnya serta selotip yang telah kita tempelkan pada kertas koran, selanjutnya kita tempelkan atau kita letakkan tumbuhan lumut pada kertas karton yang telah ditempeli dengan selotip. Letakkan dengan rapi dan diatur. Baiklah, tahap selanjutnya setelah kita tulis nama spesies atau klasifikasi dari tumbuhan lumut, lalu kita tempelkan di kertas karton dengan menggunakan jarum dan benang tadi. Nah, selanjutnya setelah tumbuhan lumut atau yang telah menjadi herbarium serta klasifikasinya sudah ditentukan dan sudah ditempelkan, hasilnya akan seperti ini. Tahap selanjutnya adalah pembingkaian. Saya menggunakan bingkai foto agar herbarium yang sudah jadi akan tetap terawat dan tetap rapi. Masukkan herbarium pada bingkai. Masukkan dengan hati-hati. Baiklah, nah di akhir pembuatan herbarium adalah pembingkaian. Jadi teman-teman, setelah pembingkaian, maka hasil herbarium akan jadi seperti ini. Inilah dia hasil herbarium dari divisi Bryophyta, yakni contohnya tumbuhan lumut. Baiklah, itulah langkah-langkah cara membuat herbarium dari divisi Bryophyta yang termasuk di dalamnya contohnya yaitu tumbuhan lumut. Selamat mencoba ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.